Hai, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like dan subscribe. Di video kali ini, aku akan membahas tentang perbedaan antara pegawai dan pengusaha. Keep watching. Yang pertama adalah pengusaha. Pengusaha atau karyawan artinya adalah seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi di mana mereka mendapatkan upah atau gaji. Dalam menjadi seorang pegawai, itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah yang pertama, perusahaan memiliki sistem aturan kerja yang jelas. Yang kedua, memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, memiliki pendapatan tetap dan mendapatkan fasilitas seperti kendaraan dinas. Namun, sisi negatif dari menjadi seorang pegawai adalah mereka harus tunduk pada aturan perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Pengusaha adalah seseorang yang berani untuk membuka usaha untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam menjadi seorang pengusaha, itu memiliki hal positif dan hal negatif loh teman-teman. Sisi positif dari seorang pengusaha ialah mereka memiliki lebih banyak kebebasan karena tidak ada aturan dan juga memiliki fleksibilitas waktu dalam mengerjakan tugas. Akan tetapi, sisi positif tersebut justru dapat menjadi sisi negatif. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya pengusaha tidak memiliki aturan khusus untuk dirinya sendiri, sehingga mereka harus memiliki disiplin diri yang tinggi. Fleksibilitas waktu tidak berarti membuat diri mereka makin santai. Justru mereka harus kerja mengejar target. Jika tidak sesuai, maka mereka harus bekerja lembur untuk dirinya sendiri. Persamaan dan perbedaan pegawai versus pengusaha. Yang pertama, mereka sama-sama mengeluarkan tenaga. Yang kedua, mengeluarkan waktu. Bedanya, karyawan terpaku pada aturan kantor dan semakin tinggi value dapat mengurangi jam kerjanya. Sedangkan pengusaha dapat menentukan sendiri kapan membuka tempat kerja dan waktu lebih fleksibel. Ketiga, modal. Mereka sama-sama mengeluarkan modal. Bedanya, karyawan mengeluarkan modal untuk pendidikannya, sedangkan pengusaha mengeluarkan modal untuk membuka usaha. Yang keempat, hasil. Karyawan cenderung mendapatkan tahap awal yang stabil, sedangkan pengusaha pendapatannya tidak tentu. Kelebihan dan kekurangan menjadi pegawai, dimulai dari kelebihannya. Kelebihannya itu, yang pertama, mendapatkan kenyamanan berupa ruangan ber-AC, pakaian bersih dan rapi, dan makanan yang sudah disediakan. Yang kedua, fasilitas kantor. Yang ketiga, asuransi kesehatan. Kerugian menjadi pegawai kantor. Yang pertama, harus rela diperintah. Yang kedua, tingkat waktu kerja karir terbatas. Yang ketiga, berada di bawah tekanan orang lain. Kelebihan dan kekurangan menjadi pengusaha. Kelebihan pengusaha itu, yang pertama, peluang pengendalian hasil sendiri. Yang kedua, kesempatan melakukan perubahan dan pengembangan potensi sepenuhnya. Yang ketiga, keuntungannya tak terbatas. Keempat, peluang berperan dalam masyarakat. Yang kelima, dapat melakukan hal-hal yang disukai. Selanjutnya, ada kerugian menjadi pengusaha. Yang pertama, pengusaha itu pendapatannya tidak stabil loh guys. Yang kedua, punya resiko bangkrut. Yang ketiga, kerjanya lama dan harus kerja keras. Yang keempat,
mutu hidup rendah sampai bisnis mapan. Pada dasarnya, ada dua tipe kepribadian. Yang pertama, tipe statis, dan yang kedua, tipe dinamis. Tipe statis ini maksudnya tipe yang tidak mengalami perubahan yang berarti dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Sedangkan tipe dinamis adalah tipe yang selalu berubah-ubah dari tempat ke tempat lainnya, dari waktu ke waktu lainnya, dan dari situasi ke situasi lainnya. Tipe pribadi statis lebih cocok untuk menjadi karyawan, sedangkan tipe pribadi dinamis, kreatif, suka belajar hal baru, dan suka tantangan, lebih cocok untuk menjadi pengusaha. Kata cocok yang dimaksudkan ini berarti secara alami sesuai dengan kepribadian masing-masing, bukan hasil buatan atau hasil paksaan dari orang lain. Selain kepribadian statis dan dinamis, ada juga kepribadian statis yang bergaya dinamis, dan ada juga kepribadian dinamis dan bergaya statis. Setiap orang mempunyai dunianya sendiri, bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang apa yang Anda pilih. Tidak semua orang harus mengambil keputusan yang sama. Jika kamu merasa senang mengambil jalan yang berbeda, maka lakukanlah. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. See you on my next video. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain juga ya notifikasinya.